Ya, ini petanya, oke? Pada awalnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa, manusia statusnya menjadi hamba iblis, terikat dosa dan dikuasai oleh dosa. Dan karena itu manusia memiliki destiny, itu adalah hukuman kekal, masuk ke neraka. Status sebagai hamba iblis, terikat dosa dan kuasai dosa, tidak akan pernah bisa ke surga, tapi ke neraka. Tetapi Allah intervensi dan dia memberikan kasih karunia-Nya. Yesus mati di atas kayu salib. Dan semua orang yang bertobat, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru dan mengalami pembenaran. Mengalami justification. Status kita naik. Kita menjadi anak Allah. Kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Kita diadopsi ke dalam keluarganya Allah. Dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Waktu kita terima lahir baru itu Roh Kudus indwelling in us, bahasa Inggrisnya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara gambarnya. Waktu kita lahir baru, ternyata kita tidak langsung segambar dan serupa dengan Allah. Enggak. Kita masih agak ke bawah sana. Kenapa? Karena kita masih perlu yang namanya pendewasaan rohani. Katakan pendewasaan rohani. Metanoia, buah roh, persekutuan pertumbuhan iman. Kenapa sih? Karena kita harus kembali lagi, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Rencana awal Tuhan di dalam Kejadian 2. Balik lagi ke sana, Kejadian 1 dan Kejadian 2. Makanya di dalam proses ini kita perlu pendewasaan rohani. Inilah yang disebut dengan sanctification atau pengudusan. Lihat Bapak Ibu Saudara. Dan kita memiliki hak dan kewajiban. Sebagai orang percaya kita memiliki hak untuk baptisan Roh Kudus. Mengalami berkat-berkat, kelepasan dan kemenangan, karunia-karunia rohani. Tapi kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjadi murid. Beritakan Injil, melayani, menjadi berkat. Setuju katakan amin. Proses pendewasaan ini, Bapak Ibu Saudara, akunya harus semakin berkurang. Lihat gambar itu. Dan Kristus harus semakin bertambah dalam aku. Lihat ini arahnya ke sana. Kenapa? Karena supaya kelak melalui proses ini, Tuhan menemukan kita layak untuk mengalami pemuliaan atau glorification. Pada ini kata kuncinya adalah karakter Kristus. 1 Yohanes berkata, barang siapa yang ada di dalam dia, di dalam Kristus, dia wajib hidup sama sebagaimana Kristus telah hidup. Karakter Kristus, kita harus mengarah ke arah sana Bapak Ibu Saudara. Status kita naik, waktu lahir baru kita anak Allah. Tetapi waktu nanti pemuliaan itu, status kita mempelai, memerintah bersama dengan Yesus. Mengerti katakan amin. Makanya ada proses Bapak Ibu Saudara. Ada proses dari bayi. Bayi rohani kita naik menjadi anak. Naik menjadi pemuda. Naik menjadi dewasa. Sampai akhirnya kelak Tuhan menganugerahkan mahkota itu kepada kita. Dan kita layak untuk memerintah bersama dengan Dia. Haleluya. Ini teologi Pentakosta. Inilah mengapa kita mengajar jemaat. Inilah ajaran mengapa kita bahkan ini itu. Kita gak mau bikin jemaat yang murahan Bapak Ibu Saudara. Kita pengen jemaat yang lebih daripada pemenang. Kita pengen bawa ke sana. Makanya gak heran banyak ya di tengahnya. Justification memulihkan roh kita. Sanctification memulihkan jiwa kita. Tapi nanti di glorification kita akan menerima tubuh kemuliaan. Di justification kita bebas dari hukuman dosa. Sekarang ini kita terus diproses supaya kita bebas dari kuasa dosa. Nanti di dalam glorification kita sudah tidak bisa lagi dikuasai oleh dosa. Kita sudah bebas dari kehadiran dosa. Ngerti katakan amin. Ngerti ya sekarang ya? Oke, sudah? Lanjut. Bisakah manusia murtad kehilangan keselamatan? Bisa. Ingat tadi manusia yang berdosa, dia ke alam maut, Sheol dulu, setelah pengadilan tatap putih besar, ke neraka, Gehenna. Tapi orang yang berdosa, ketika dia bertobat, dia lahir baru, dia terima Kristus, dia lewat justification, dia jadi anak Allah. Dan kalau dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam proses yang dikuasai oleh roh, dia menjadi manusia roh, pneumatitikos, man of God, dia mengalami glorification. Tetapi setelah seseorang lahir baru, bisa saja sebagai anak Allah, ternyata dia hidupnya masih dikuasai kedagingan. Dia terus harus mengalami proses supaya akhirnya dia tetap menjadi akhirnya dia menjadi manusia roh dan dia akhirnya juga mengalami glorification. Tapi kalau manusia daging ini tidak mau diproses, tidak lulus di dalam sanctification, dia bisa kembali lagi ke hal yang lama dan dia juga berakhir ke neraka. Itu yang namanya murtad. Tahu kebenaran tetapi meninggalkan kebenaran itu.